Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan bahasan dalam bab Asmaul Husna was Sifat, memasuki kepada yakni sifat al-ma'iyah, kebersamaan, yaitu maksudnya ayat-ayat dari Al-Quran yang di situ menyebutkan kebersamaan Allah dengan kita. Nanti akan dijelaskan insyaallah ta'ala apa makna ma'iyah. Ma'iyah dari asal kata ma'a yang artinya bersama. Maka kata ma'iyah itu adalah dengan penambahan tak nisbiyah, yakni tak nisbah, untuk menunjukkan jenis kebersamaan. Ada beberapa macam kebersamaan yang nanti akan diterangkan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai hambanya dalam bentuk yang berbeda-beda, dan kebersamaan Allah dengan hamba adalah kebersamaannya hakiki, yang sebenarnya, yang itu yang Allah kabarkan. Dan kebersamaan Allah ini bukanlah bersamanya seseorang dengan makhluk yang lainnya, akan tapi kebersamaan Allah dengan hambanya adalah kebersamaan yang sesuai dengan keagungan dan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Insya Allah kita akan membahas ini lebih dalam nanti melalui bacaan dari bab ini atau pasal ini. Tafadhal. Bismillah. Poin I, al-ma'iyah, kebersamaan. Ia adalah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil yang banyak sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tahraj innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Artinya janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Surah At-Taubah ayat 40. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dalam surah yang lain, surah Al-Hadid ayat 4, dalam surah yang lain, innani ma'akuma asma'u wa ara. Artinya sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Surat Toha ayat 46. Dalil-dalil di atas menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hambanya dimanapun mereka berada. Arti al-ma'iyah, ma'iyah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya ada dua macam. Satu, ma'iyah umum bagi semua makhluknya, maksudnya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap amal perbuatan hamba-hambanya, gerakan yang syahir dan gerakan yang zahir dan yang batin, perhitungan amal dan pengawasan terhadap mereka. Tidak ada sesuatu pun dari mereka yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun mereka berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Surah Al-Hadid ayat 4. Yang kedua, ma'iyah khusus untuk orang-orang mukmin. Maknanya pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka, serta pertolongan, dukungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dari tipu muslihat musuh-musuh mereka. Dalam surat Toha ayat 46, innani ma'akuma asma'u wa ara. Artinya sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Dalam surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana.
artinya janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Catatan penting dari Bentar. Ma'iyah yaitu kebersamaan. Di sini maksudnya ma'iyatullah. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hamba. Ma'iyah ini adalah sifat yang tetap, yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini berdasarkan banyak dalil dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang disebutkan di sini dalam surat At-Taubah ayat 40, Allah Tabaraka wa taala berfirman, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah kalian bersedih hati, bersusah hati, berduka cita. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Ini yang menjadi dalil bahwa Allah itu membersamai hamba. Akan tapi bagaimana Allah membersamai hamba, nanti kita akan lihat melalui keterangan di bawah. Dalil lainnya yang menunjukkan Allah itu membersamai hamba, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 4. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Wa huwa ma'akum, dan dia, yakni dia Allah Subhanahu wa taala, ma'akum, senantiasa membersamai kamu. Artinya senantiasa berserta kamu berdua. Beserta kamu. Ainama kuntum, dimanapun kamu berada. Yakni kalian, kita semua, dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Di ayat yang lainnya Allah Tabaraka wa taala berfirman, surat Thaha ayat 46, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, ma'akuma. Kuma itu bukan kamu berdua. Yaitu maksudnya di sini adalah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan, kemudian Allah katakan, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sungguhnya aku menyertai kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. 3 ayat di atas, surat At-Taubah ayat 40, atau surat Al-Hadid ayat 4, atau surat Thaha ayat 46, itu semua menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hambanya dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada, dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Apa maknanya? Nah, di sini ma'iyah Allah terhadap hambanya, makhluknya, itu ada 2 macam. Ada ma'iyah ammah, yaitu ma'iyah yang secara umum, dan ma'iyah khasah, dan ada ma'iyah yang secara khusus. Secara umum yaitu bahwa tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lepas dari pengetahuan Allah, lepas dari penglihatan Allah, lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Maknanya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan pengetahuan Allah. Maknanya Allah tahu apa saja yang terjadi pada hamba, Allah melihat dan Allah mendengar semua yang mereka ucapkan dan semua bunyi dan suara yang ada di alam semesta ini, dan terutama pada makhluk-makhluknya, manusia, jin maupun binatang dan yang lainnya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Nah, pengetahuan Allah inilah yang dimaksudkan dengan yakni ma'iyah Allah bersama hamba. Maknanya ma'iyah amah, seluruh hamba tidak ada yang diabaikan oleh Allah. Semua amal perbuatan mereka, semua tutur kata mereka, yang zahir maupun yang batin, dan perhitungan amal bagi mereka dan pengawasan terhadap mereka, semua yakni selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun dari apa yang terlahir dari makhluknya yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Di sini dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 4. Ini ma'iyah amah, menunjukkan keumuman kebersamaan Allah dengan hamba pada surat Al-Hadid ayat 4 di sini. Yaitu Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dan dia Allah bersama kamu, beserta kamu dimanapun kamu berada. Tidak bisa kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Seperti ungkapan gampangnya,
Bulan itu selalu menyertai kita sepanjang malam, di malam purnama. Maknanya kita pergi kemana, bulan itu selalu ada, tapi tidak bersama dengan kita berarti di samping kita, tapi dia selalu menyinari cahayanya kepada kita. Sebagaimana di hari yang cerah, di siang hari, di pagi hari sampai dengan sore, matahari selalu menyertai kita. Di hari yang cerah yang tidak ada awan, mengisyaratkan bahwa matahari itu memberikan penyinaran menyeluruh bagi semua alam yang dia waktunya adalah waktu pagi sampai menjelang sore atau menjelang petang di sore hari. Ini makna yang serupa itu. Dan maka Allah Subhanahu wa taala membersamai hamba dengan ilmunya dan dengan yakni asma'u wa ara, yakni dengan pendengarannya dan juga dengan penglihatannya. Sebagaimana yang Allah katakan pada ma'iyah khusus, yaitu ma'iyah khusus. Kalau ma'iyah amah itu bagi semua makhluknya, tidak ada bedanya antara muslim dan non muslim. Sedangkan ma'iyah khasah adalah ma'iyah yang Allah peruntukkan bagi hamba yang beriman, yaitu ada perhatian lebih yang khusus dari Allah untuk hambanya yang beriman. Itulah ma'iyah khasah, seperti pembelaan, penjagaan, perlindungan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berjumpa dengan Fir'aun. Di situ Allah membersamai mereka berdua, sehingga Allah katakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Ma'iyah khusus ini khusus bagi orang-orang mukmin, dan maknanya pengawasan dan pengetahuan Allah terhadap mereka serta pertolongan. Nah, di sini pertolongan, dukungan dan penjagaan Allah untuk mereka dari tipu muslihat musuh-musuh mereka. Ini ma'iyah Allah Subhanahu wa ta'ala, kebersamaan Allah dengan hamba secara khusus pada diri orang-orang yang beriman memiliki kekhususan dibandingkan dengan ma'iyah Allah kepada seluruh makhluknya. Di sini Allah katakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Juga firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, dan ketika beliau yakni beristirahat di Gua Sur, selama 3 hari, yakni keluar dari kota Madinah sebelum melangkah keluar dari kota Makkah sebelum melangkah sampai ke kota Madinah. Di Gunung Sur atau Gua Sur inilah Nabi SAW bersembunyi, dan tatkala itu para yakni Quraisy, para kufar Quraisy, mereka sudah dekat di situ. Maka Allah tentramkan nabinya SAW dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yakni Nabi katakan la tahzan innallaha ma'ana, yakni Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar agar tidak bersusah hati karena sungguhnya Allah bersama kita. Ungkapan Nabi yang Allah abadikan dalam firman-Nya ini yakni mengisyaratkan bahwa Allah membersamai hambanya yang beriman dengan menjaga dan melindunginya, dan tidak membiarkan Nabi SAW akan tertangkap ataupun dibunuh oleh musuh-musuhnya dari kalangan kufar. Maka la tahzan innallaha ma'ana, ini adalah ungkapan Nabi kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang saat itu Abu Bakar khawatir. Beliau tidak khawatir terhadap diri beliau, tapi beliau khawatir kalau mereka melihat mereka dan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar tidak lagi memperdulikan diri beliau, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau khawatir kalau seandainya ketahuan maka Nabi akan dibunuh, karena mereka telah mengutus 100 pemuda dari semua suku-suku Quraisy yang mereka ini orang-orang yang bertenaga untuk membunuh dan mengejar dan membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka khawatir Nabi hijrah dari kota Makkah kemudian bergabung dengan kaum muslimin lainnya yang sudah terlebih dahulu hijrah di kota Madinah, lalu membuat kekuatan dan kembali menyerang mereka. Dan itu terjadi kemudian dalam perangan Badar, perangan Uhud, dan banyak peperangan yang sampai akhirnya mereka ditundukkan dan kekhawatiran mereka terbukti. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi hambanya. Maka di sini kebersamaan Allah dengan nabinya juga kebersamaan Allah dengan orang-orang mukmin, yaitu memberikan penjagaan, perlindungan dan pembelaan dari musuh-musuhnya. Innallaha ma'ana. Maka sering kita katakan kadang-kadang dalam ungkapan sehari-hari ketika kita menghadapi kekhawatiran, lalu bingung bagaimana nanti kalau kita ketangkap, kalau kita ketahuan, kalau kita dikatakan pada temannya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih hati karena sungguhnya Allah selalu bersama kita.
Seperti juga innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yakni orang-orang yang sabar karena Allah Subhanahu wa taala dia menerima ujian dan musibah yang Allah timpakan kepada dirinya, dia bersabar, maka sungguhnya Allah menyertai hambanya yang bersabar. Di sini makna kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya yang beriman memiliki nilai lebih dibandingkan kebersamaan Allah. Kalau kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya, yakni yang huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah bersama kamu selalu dimanapun kamu berada, ini adalah karena maha melihatnya Allah, maha mengetahuinya Allah, maha mendengarnya Allah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah yang ada pada makhluknya, baik yang di langit maupun yang di bumi, mau yang lahir maupun yang tersembunyi, semua di dalam ilmu Allah. Disitulah makna bersamanya Allah dengan hamba dalam pengertian ma'iyah ammah. Kalau yang umum, yang khusus, yaitu yang terhadap orang mukmin saja, yaitu bentuk kebersamaan Allah karena kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, teruskan. Catatan penting dari uraian di atas, jelaslah makna ma'iyah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan mereka melalui zatnya. Nah, Allah bercampur dengan mereka melalui zatnya, artinya seperti kita kumpul di sini, gitu. Bersamanya Allah dengan makhluk bukan seperti bersamanya kita duduk di dalam satu majelis, di situ ada kita dan ada Allah, tidak. Tetapi yakni yang seperti terangkan. Terus, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, karena hal itu adalah mazhab hululiyah. Nah, itu catatan kakinya dibaca. Mazhab hululiyah itu mazhab yang sesat, yaitu catatan kaki di bawah. Oh iya. Paham yang mengatakan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu menyatu pada diri sebagian makhluk, seperti paham Nasrani tentang Isa alaihi salam, atau pada setiap makhluk. Paham ini dikenal dengan ittihadiyah atau wahdatul wujud, yang menganggap wujud yang hak hanya satu, yaitu Allah. Sedangkan alam dan isinya termasuk anjing dan babi adalah penjelmaan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala menyatu pada diri hewan-hewan tersebut. Ini adalah mazhab sesat dan kufur yang dianut oleh Jahmiyah dan diikuti oleh Ibnu Arabi, Ibnu Sabi'in, Ibnu Al-Halaj, Al-Halaj, Ibnul Farid, At-Tilimsani, Al-Balyani, dan lain-lain. Nah, ini paham al-hululiyah, madhab hululiyah, atau makna lain adalah at-ittihadiyah. Ittihadiyah itu dari asal kata-kata ittihad. Ittihad itu persatuan, kesatuan, menyatunya sesuatu dengan yang lainnya. Dikatakan ittihadiyah yaitu menyatunya Allah pada makhluknya. Hululiyah juga, hulul itu dikata-kata menempati. Al-hululiyah berarti Allah menempati pada hambanya. Ini seperti keyakinan, yakni keyakinan ittihadiyah. Kalau dalam keyakinan Jawa seperti yang diyakini oleh wali siapa? Syekh Siti Jenar, yaitu manunggaling ing kawula Gusti. Ini paham yang sesat, yang kufur, yang sudah keluar dari Islam, dan ini diyakini oleh Jahmiyah. Manunggaling ing kawula Gusti artinya menyatunya dia dengan Tuhan, dan ini juga yang ada pada pahamnya orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan, atau Tuhan ada pada diri Nabi Isa alaihissalam. Ketuhanan itu ada pada diri Nabi Isa alaihissalam. Dan ini juga adalah paham yang batil, hingga mereka mengatakan Allah itu ada di anjing, Allah itu ada di babi, dan itu diungkapkan dalam ungkapan-ungkapan syair yang menunjukkan mereka meyakini Allah ada pada seluruh makhluknya. Dan ini batil, mustahil. Allah zat yang maha agung, maha besar, sedangkan manusia dan makhluknya itu sangat kecil. Bahkan langit dan bumi itu hanya dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus mazhab hululiyah yang sesat, batil, dan kufur, karena Allah Subhanahu wa taala di atas para hambanya dan maha tinggi di atas mereka, tidak bercampur dengan zatnya,
dengan mereka, bersemayam di atas arsy-Nya, dan Dia bersama mereka dengan ilmunya, mengetahui segala hal ihwal mereka, mengawasi mereka, dan mereka tidak sedikit pun bisa menghilang dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat di sini. Paham ini sesat, paham hululiyah. Kenapa? Karena Allah zat yang maha agung, Allah zat yang maha di atas semua hambanya, maha tinggi. Allah maha di atas. Aina Allah fis sama. Fis sama artinya di atas yang paling atas dari semua atas langit. Langit itu adalah bagian yang atas dari kita. Fis sama, as-sama dari kata-kata sama, yasmu samaan, yaitu tinggi, jauh, luhur. Sehingga maknanya Allah itu maha tinggi. Alal arsy istawa, sebagaimana sudah kita jelaskan terdahulu di dalam 7 tempat di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang maha rahman ada, yakni tinggi di atas arsy-Nya. Istawa itu maknanya irtafa'a wa ala, tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan Allah maha tinggi, maka mustahil Allah berada di bawah, ada berada di dalam diri hamba. Sedangkan hamba kita saja dilihat dari 1 kilo di atas kita sudah tak tampak sesuatu pun. Bahkan rumah kita pun yang gedong pun sudah hanya tampak titik, bahkan sudah hilang. Seperti kalau kita melihat satu peta itu ketika dijauhkan, zoom Google Earth itu, kalau dijauhkan maka dia hanya membentuk pulau. Sudah hilang semua makhluk-makhluk ataupun bangunan yang ada di atasnya. Namun ketika didekatkan mulai tampak. Apalagi kita, kalau bangunan yang gede saja sudah nggak tampak, lalu bagaimana kalau tampaknya di atas arsy Allah? Tapi bagi Allah semuanya terlihat tanpa jelas. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari penglihatan Allah, dari pengetahuan Allah, dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah dan pengetahuan Allah Tabaraka wa taala. Nah, meskipun Allah berada di tempat yang tinggi, Allah tidak bercampur zatnya dengan makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang bercampur, berbaur bersama dengan Allah dari makhluknya, itu tidak ada. Karena Allah bersemayam di sini artinya ada tinggi di atas arsy-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hambanya, dengan makhluknya, yaitu dengan ilmunya. Artinya Allah, pengetahuan Allah terhadap makhluknya tidak akan lepas sedikit pun. Sedetik pun, sepersekian detik pun tidak akan pernah lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal ihwal kita dan seluruh makhluk yang ada di jagat raya. Tidak hanya di bumi, di jagat raya, yang berada di rongrong, yang ada di lautan, yang ada di gua, yang ada di dalam tanah. Semua Allah ketahui dan tidak ada yang luput. Allah mengawasi mereka dan mereka tidak sedikit pun bisa menghilang dari pandangan Allah, dari ilmu Allah, dan juga dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ma'iyah dapat digunakan untuk kebersamaan yang mutlak, sekalipun tidak ada sentuhan atau percampuran. Anda mengatakan mata'i ma'i, barang harta saya ada bersama saya, padahal harta tersebut ada di atas kepala Anda, atau di atas kendaraan Anda, atau di atas kuda Anda. Anda mengatakan kami terus saja berjalan dan rembulan bersama kami, padahal dia ada di langit, akan tetapi dia tetap menerangi dan tidak hilang dari pandangan Anda. Sedang yang sampai hanyalah cahaya dan penerangannya saja. Nah, seperti yang kita contohkan tadi, bahwa kita, matahari membersamai kita, bulan bersamai kita, itu maknanya tidak bersama dengan kita, berada di satu tempat dengan kita, tetapi matahari itu terus sinarnya, cahayanya, ia mencahayai kita, menerangi kita. Jadi semua tanpa jelas, tidak ada. Di sini seperti dikatakan contohnya di sini, yaitu ma'iyah mutlak, yaitu mata'i ma'i, hartaku bersamaku. Hartaku ada padaku. Ada padaku tidak harus berarti di dalam tubuh kita. Misalnya ada di dalam mobil atau di atas kendaraan, atau bahkan ia di atas bagasi, di dalam bagasi, di bagasi mobilnya. Tapi dia katakan ada bersamaku. Seperti seorang mengatakan, mana anakmu? Ada bersamaku. Dia di mobil. Ada bersamaku, dia di mobil. Padahal dia di luar, berada di toko. Tapi ketika tanyakan, kamu bersama siapa? Saya bersama anak. Di mana anakmu? Ada di mobil. Nah, itu makna bersama tidak harus berarti bareng.
sejajar. Maka demikian pula pemahaman bahwa Allah bersama hambanya, yaitu ilmu Allah yang membersamai hambanya, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membersamai hambanya. Nah, terus Al-hub atau cinta dan ar-ridha, ia adalah dua sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk sifat fi'liyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, sesungguhnya Allah Ta'ala ridho terhadap orang-orang mukmin. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Surat Al-Maidah ayat 119. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridainya. Surat An-Najm ayat 26. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Surat Al-Maidah ayat 54. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195. Dalam ayat-ayat ini terdapat ketetapan adanya sifat mahabbah dan ridha bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Dia mencintai sebagian manusia dan meridhai mereka, dan Dia mencintai sebagian amal dan akhlak, yaitu cinta dan ridha yang hakiki, yang sesuai dengan keagungannya yang maha suci. Tidak seperti cintanya makhluk untuk makhluk atau ridhonya. Di antara buah cinta dan ridha ini ialah terwujudnya taufik dan kemuliaan serta pemberian nikmat kepada hamba-hambanya yang Dia cintai dan Dia ridhoi, dan bahwa terwujudnya cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya adalah dikarenakan amal soleh yang diantaranya adalah takwa, ihsan, dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu. Al-Imran ayat 31. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, tayyib. Ini al-mahabbah. Al-mahabbah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang tetap. Al-hub atau al-hub dan ar-ridha. Al-hub dan ar-ridha yaitu cinta dan ridha. Ridha itu juga menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua sifat ini adalah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk sifat fi'liyah. Maknanya fi'liyah, yakni ketika Allah berkehendak mencintai hamba dan ketika Allah hendak ridha kepada hamba, maka Allah akan ridha dan mencintainya. Yakni tidak seterusnya. Maknanya fi'liyah. Ada sifat dzatiyah dan fi'liyah. Ada sifat fi'liyah, ya ini termasuk perbuatan Allah adalah mencintai dan ridha kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fatah ayat 18, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin. Ini menunjukkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pada hamba-hambanya yang beriman. Ridha Allah hanya untuk hamba-hambanya yang beriman. Contoh lainnya surat Al-Maidah ayat 119, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an.
Dan ini juga ada pada ayat-ayat lain yang berbunyi juga radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu seperti surat At-Taubah ayat 100, Allah tabaraka wa taala menyebutkan walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang mengikuti jejak pendahulunya dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu sahabat-sahabat Nabi, dengan pengikutan yang baik dan benar, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat cinta Allah kepada hamba. Akan tapi juga ada penyebutan secara khusus dengan sifat cinta Allah kepada hamba. Di antara sifat ridha yang lain yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm ayat 26. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda." Liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit yang syafaat mereka sama sekali tidak memberikan manfaat kecuali setelah Allah mengizinkan malaikat-malaikat itu untuk memberikan syafaatnya liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, dan siapa yang Allah ridhai. Yakni keridhaan Allah adalah khusus bagi hamba-hambanya yang beriman saja. Maka sifat ridha adalah sifat fi'liyah, sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Maidah ayat 54, Allah tabaraka wa taala di sini menyebutkan sifat hub atau mahabbah bagi hambanya. Allah katakan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Niscaya Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai mereka, yuhibbuhum. Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman. Wa yuhibbunahu, dan mereka hamba-hamba Allah yang beriman itu juga mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap cinta Allah kepada hamba lebih unggul dan lebih utama dari cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah katakan di dalam firman-Nya juga, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada umatmu yang mereka mengatakan bahwa mereka mencintai Allah, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian benar-benar mencintai Allah, apa buktinya? Fattabi'uni, maka ikutilah kalian aku, yaitu ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seseorang yang mengaku mencintai Allah harus membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan cara dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menjalankan perintah-perintahnya, mentaati dalam perintah dan larangannya, menjauhi larangannya. Dan maknanya mengikuti Nabi adalah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak bisa seseorang mengikuti orang yang lain tanpa cinta. Karena itu berarti nifak, kemunafikan. Orang yang kalau dia mengikuti seseorang tanpa ada cinta, maka ia hanya dusta. Kalau dusta itu adalah sifat dari kemunafikan. Maka orang fattabi'uni, mengikuti aku, yakni mengikuti Nabi, harus mencintai Nabi. Dan makna mencintai Nabi SAW adalah dengan mencintai Nabi dengan mengikuti tuntunan dan ajarannya, dan bukan sebaliknya melawan atau bertentangan dengan ajarannya. Bagaimana bertentangan dengan ajarannya? Yakni melakukan apa yang tidak diperintahkan. Ini sebuah pengkhianatan sebenarnya. Bagaimana seseorang yang dia tidak diperintahkan kemudian melakukannya, maka ia telah yakni mengkhianati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan hanya untuk ikut Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak ayatnya, dalam banyak sabdanya, dan diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Beliau bersabda, kalau dalam firman Allah bunyinya begini, yang dalam firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa saja yang disampaikan oleh Rasul, wa ma atakumur rasul, yang diberikan Rasul kepadamu, fakhuduhu, yakni amalkanlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Dan di dalam hadis Nabi ada sifatnya, hadis ini didhaifkan secara sanad tetapi maknanya benar, yaitu maknanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Apa itu? Wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa manhakum anhu fantahu. Atau semakna itu, saya lupa, tetapi maknanya sama. Di sini menunjukkan bahwa bukti kecintaan seseorang kepada Allah adalah mencintai Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam buktinya adalah dengan mentaati beliau, menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangannya, dan tidak berbuat bid'ah dan tidak melakukan kebid'ahan. Karena sungguhnya Nabi telah menegaskan haramnya bid'ah, dan tidak ada bid'ah yang baik. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, setiap bid'ah itu salah, setiap bid'ah itu menyimpang, setiap bid'ah itu tidak benar. Itu makna dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu ancamannya adalah neraka. Kalaupun dia selamat dari neraka, mungkin dia tidak selamat dari banyak ujian. Mungkin selamat ujian di dunia, dia tidak selamat ujian di alam kubur. Mungkin dia selamat di alam kubur, tidak mungkin, kecuali dia Allah mengampuninya, dan itu kehendak Allah. Kalau kebid'ahannya tidak sampai kepada tingkat syirik. Kalau tidak sampai tingkat syirik, maka Allah masih mungkin mengampuni, tetapi dengan ujian dan cobaan dan balasan-balasan duniawiyah lainnya yang dirasakan hamba. Di sini maknanya bahwa mencintai Allah adalah sesuatu, mencinta Allah kepada hamba adalah sesuatu yang tetap, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi yang banyak, diantaranya hadis qudsi yang menyebutkan, innallaha idza ahabba abdan, innallaha idza ahabba fulanan da'a Jibril. Atau sungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, si fulan, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril alaihi salatu wassalam, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia olehmu. Fa'ahabbahu Jibril, maka malaikat Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah atas perintah Allah. Dan malaikat sifatnya, terutama malaikat Jibril dan juga sifat malaikat lainnya, yaitu mereka la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah yang namanya durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka kalau mereka diperintahkan mencintai, maka mereka akan mencintai dengan hatinya yang tulus tanpa ada kedustaan sedikit pun, dan tidak pula merasa berat hati atau terpaksa. Itu malaikat. Maka ketika itu malaikat Jibril mencintainya fa'habbahu. Tsumma da'a ahla sama, kemudian beliau pun memanggil malaikat-malaikat yang menghuni langit. Dan malaikat Jibril mengatakan, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan ini oleh kalian. Di sini diulang kata Allah mencintai hamba. Maknanya Allah benar-benar mencintai hamba. Faja'ala lahul qabul fil ardi, dan kemudian hamba itu akan dibuat diterima di muka bumi oleh makhluk-makhluk Allah yang beriman lainnya, atau makhluk-makhluk Allah yang baik lainnya. Ini cinta. Dan juga ada hadis lain yang hadis qudsi yang Allah juga berfirman dalam hadis qudsi ini, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang berani memusuhi kekasihku, maknanya waliku yaitu kekasihku, yaitu orang yang Allah cintai. Maknanya Allah mencintai hamba. Maka Allah katakan faqad adzantuhu bil harbi, maka aku nyatakan perang dengan dia, yaitu orang yang berani memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan dalam hadis itu yang lanjutannya,
Yakni Allah mengatakan faida ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya, yaitu mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa idza sa'alani la'utiyannahu, wa la in ista'adani la'u'idannahu. Aku, kata Allah, kalau sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Aku akan menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Dan apabila dia meminta kepadaku, maka aku akan memberikan apa yang dia minta. Dan bila dia berlindung kepadaku, maka aku akan melindunginya. Ini menunjukkan Allah benar-benar mencintai hamba, dan itu mahabbatullah atau hubbullah li'abdi. Di dalam surat lainnya, yakni Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang banyak bertaubat. Menunjukkan apa makna tawabin, banyak bertaubat? Ya diantaranya mengisyaratkan banyak hamba ini banyak dosanya, sehingga dia banyak bertaubat. Dan ketika hamba itu bertaubat, maka Allah mencintai hamba itu, meskipun dia berulang kali taubat dari dosanya. Dia bertobat, berbuat dosa lagi, taubat lagi, terjatuh dalam dosa, tapi bukan menyengaja berbuat dosa, tetapi kadang dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, kemudian terjatuh kepada dosa lagi, lalu dia minta ampun, bertobat lagi, menyesal lagi, maka Allah mencintainya. Dan Allah benar-benar mencintainya. Bahkan cinta Allah kepada hambanya yang bertaubat itu melebihi daripada seseorang ibu yang menyayangi anaknya. Dan juga bahkan lebih cinta, lebih gembiranya Allah kepada hamba yang bertaubat itu nanti ada pada sifat gembira Allah. Itu ada. Tapi di sini yang menunjukkan Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga mencintai hamba-hambanya yang suka bersuci. Yakni bersuci pertama dari najis, dari kotoran, dan juga bersuci dari sifat-sifat yang najis, yaitu kekafiran, kesyirikan, kemurtadan, kemunafikan. Hamba yang membersihkan dirinya dari sifat-sifat ini, Allah mencintainya. Hamba yang suka bersuci dengan menjaga air wudhunya, Allah mencintainya. Ini cinta Allah kepada hamba. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan, yaitu berbuat baik. Dan sudah banyak diterangkan tentang al-ihsan sebagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril yang panjang, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu makna ihsan. Dalam ayat-ayat yang kita sebutkan di atas dan beberapa hadis, di sini menunjukkan adanya sifat mahabbah dan ridha bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ridwanullahi akbar, dan keridhaan Allah itu adalah karunia yang paling besar dari semua karunia yang Allah berikan di dalam surga. Dan di sini menunjukkan bahwa Allah mencintai sebagian hamba dan meridhai mereka pada sebagian hamba. Siapa? Yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang beriman, maka dia dicintai Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan iman yang benar, bukan dengan iman yang rusak. Kalau mereka beriman dengan benar, maka akan mendapatkan mahabbatullah dan ridwanullah. Allah mencintai sebagian amal dan akhlak, yaitu cinta dan ridho yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan Allah yang maha suci. Tidak seperti cinta yang makhluk untuk makhluk atau ridhonya makhluk untuk lainnya. Bahwa kesamaan pada penamaan pada sifat tidak menunjukkan kesamaan hakikat. Ini yang harus dipahami. Maka semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang penamaannya sama dengan sifat-sifat yang ada pada manusia tidak menunjukkan kesamaan hakikat dari sifat-sifat tersebut. Manusia mencintai, Allah mencintai. Cinta manusia tidak bisa disamakan dengan cinta Allah yang maha sempurna.
Allah mencintai dengan cinta yang agung, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki alasan yang maha benar di dalam mencintai siapa yang Allah kehendaki untuk Allah cintai. Di antara buah cinta dan ridha ialah terwujudnya taufik dan pemuliaan serta pemberian nikmat kepada hamba-hambanya yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Lihat bahwa keutamaan yang akan diperoleh atau buah dari orang yang cinta dan ridho, yakni orang yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis qudsi yang saya bacakan tadi. Wa ma yazalu yataqarrabu 'abdi wa ma yazalu yataqarrabu 'abdi ilayya aw yataqarrabu ilayya 'abdi hatta uhibbahu, dan hambaku bin nawafil hatta uhibbahu. Wa ma yazalu yataqarrabu 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku masih mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Faida ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Mengisyaratkan apa di sini? Allah memberikan taufik kepada pendengarannya sehingga dia tidak gunakan telinganya kecuali untuk mendengar apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang dia mendapatkan keadaan yang serupa ini, yaitu ketika dia mendengar sesuatu yang dibenci Allah dan dia marah dan dia benci, pertanda dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertanda hamba ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Maknanya Allah akan memberikan taufik kepada hamba, yakni dengan menjaga pandangan matanya untuk tidak melihat kecuali apa yang Allah ridhai. Allahu akbar. Sehingga dia benci dari melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan ini suatu kemuliaan yang agung yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Maknanya ketika seseorang mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah, waridallah, dan mendapatkan keridhaan Allah, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia diberi kenikmatan tadi. Tidak suka mendengar apa yang dibenci oleh Allah, tidak suka melihat apa yang dibenci oleh Allah, tidak suka berbuat dengan tangannya apa yang dibenci dan tidak diridhoi oleh Allah, tidak suka berjalan dengan kakinya menuju tempat yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga ketika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janji, wa idza sa'alani la u'tiyannah, kalau dia memohon meminta kepadaku pasti aku akan memberi. Maknanya mengapa kita kok berdoa dan tidak dikabulkan? Karena kita belum mendapatkan mahabbatullah. Mengapa kita tidak mendapatkan mahabbatullah? Karena kita belum termasuk ke dalam kriteria yang Allah cintai dalam perbuatan dan tindakan dan ucapan kita. Maka itu kemuliaan dari orang yang dicintai oleh Allah, dia diberi taufik oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kenikmatan yang besar, pemberian karunia nikmat yang besar dari Allah kepada hamba-hambanya yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Allah memberi kepada semua makhluk, memberi kenikmatan, kesenangan. Akan tetapi Allah tidak memberikan kecintaan dan ridhonya kecuali kepada yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dari hamba-hambanya yang beriman, yang menyempurnakan keimanannya. Dan bahwa terwujudnya cinta dan ridho dari Allah untuk hamba itu karena amal soleh. Karena amal soleh. Amal soleh itu terwujud dalam hal apa? Takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa Allah. Ihsan. Apa itu ihsan? Keikhlasan dan ittiba. Ihsan itu adalah keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, yang ada di dalam hatinya dan dalam wujudnya hanya Allah. Tujuan amalannya hanya ridha Allah, mahabbatullah.
dan ittiba. Sesungguhnya dalam kata ihsan itu sendiri sudah mengandung makna ikhlas dan ittiba. Tapi ditegaskan lagi termasuk amal saleh di sini adalah ittiba, yaitu melakukan apa yang hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala apa yang hanya dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang tidak dilarang oleh Allah dan tidak dilarang oleh Rasulnya boleh dilakukan oleh hamba. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang semestinya untuk dikerjakan. Hanya tinggal membedakan mana yang wajib dan mana yang mustahab atau yang sunnah. Makanya Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaummu yang mereka mengatakan mencintai Allah, katakan, in kuntum tuhibbunallah, bila kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yakni ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Nabi dengan mahabbah, dengan cinta, karena tidak mungkin seseorang bisa mengikuti Nabi dengan baik dan benar kecuali mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang tulus, cinta yang jujur, cinta yang benar, yaitu cinta yang tumbuh dari dalam hati, bukan cinta yang dipaksa atau cinta yang pura-pura atau cinta yang tidak sesuai dengan apa yang dicintai oleh Nabi. Orang mewujudkan cinta kepada seorang harus melakukan apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Kita mencintai anak kita, kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh anak kita, yang sifatnya anak kita membenci, maka itu tidak mencintai. Anak kita misalnya tidak doyan makan ikan, kita tiap hari kasihnya ikan terus, maka ini menunjukkan bahwa kita tidak mencintai anak kita. Kalau kita mencintai anak kita, kita akan memberikan apa yang disukainya. Tentu ada hal-hal yang tentu kalau terkaitannya adalah dengan agama, mutlak apa yang diperintahkan agama itu yang harus ditunda. Ini hanya sebagai sebuah perumpamaan. Maka demikian ketika kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukti kecintaan kita kepada Nabi adalah dengan mengikuti tuntunan dan ajarannya sebagaimana yang diajarkan oleh beliau kepada kita. Bukan mereka-reka dan bukan mengada-ada. Dan itu ada jaminan yang satu tegas dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, kata Allah kepada Nabi-Nya untuk mengucapkan fattabi'uni, ikutilah aku. Dan kalau itu sudah dilakukan, maka Allah memberikan balasan yang besar. Ketika kita mencintai Nabi dan ittiba kepada Nabi, bukan saja kita diakui telah mencintai Allah, lebih dari itu Allah membalas yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu, memaafkan kesalahanmu dan menerima cintamu, dan Allah mencintaimu. Seperti kita kalau berbuat salah kepada kekasih kita, dia marah, kemudian kita meminta maaf dengan setulus-tulusnya dan menunjukkan kecintaan kita yang tulus kepadanya, maka dia akan menerima cinta kita dan balas mencintai kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Itu ungkapan kecilnya, tapi Allah lebih agung dari yang demikian itu. Dan ini tadi yang dikatakan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah mengatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan ibadah-ibadah nafilah yaitu sunnah sampai aku mencintainya, yaitu mencintai hamba. Maknanya Allah benar-benar mencintai hambanya. Nah, terus as-suktu atau murka dan al-karahiyah atau benci. Sebagaimana Allah mencintai hambanya yang mukmin dan meridhoinya, maka dia juga memurkai orang-orang kafir dan munafik, membenci mereka dan membenci amal perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sahitallahu alaihim. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka,
yaitu kemurkaan Allah kepada mereka. Al-Maidah ayat 80. Walakin karihawahum Ya, karihallahum bi'asahum. walakin karihawahum bi'asahum fasabbatahum tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. At-Taubah ayat 46. Murka dan benci adalah dua sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Di antara dampak dari keduanya adalah terjadinya berbagai musibah dan siksaan terhadap orang-orang yang dimurkainya dan dibenci perbuatannya. Nah, ini lawan dari sifat al-hub dan ar-ridha, yaitu as-sukhtu dan al-karahiyah. As-sukhtu atau al-ghadabu, as-sukhtu atau al-ghadabu, yaitu murka, dan al-karahiyah atau al-bughdu, yaitu benci. Dari kata-kata makruh, itu kata-kata makruh itu yang dibenci. Kalau karahiyah, karohah itu membenci. Nah, sifat benci adalah bagi Allah adalah karohiyah, kebencian, atau al-bughdiyah, yaitu kebencian. Allah Subhanahu wa taala mencintai dan Allah Subhanahu wa taala ridha. Cinta lawannya benci. Ridha lawannya cinta lawannya murka. Ridha lawannya benci. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang mukmin dan meridhoinya. Dan Allah juga memurkai orang-orang kafir dan munafik, dan Allah membenci mereka, membenci amal perbuatan mereka. Jadi murka dibarengi dengan kebencian, dan ini adalah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah benar-benar memiliki sifat murka dan benci, dan ini sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah artinya yang sifat itu muncul sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah tujukan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu mereka yang berbuat durhaka kepada Allah, termasuk yaitu yang kafir dan munafik, dan membenci perbuatan mereka. Di antara dalil-dalilnya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 80, labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan, apa yang mereka berikan untuk diri mereka. Yaitu apa? Yaitu kemurkaan Allah terhadap diri mereka. Yaitu mereka melakukan hal-hal yang Allah murka. Maka ketika manusia itu melakukan hal-hal yang Allah murkai, maka dia telah membiarkan dirinya untuk tertimpa keburukan, yaitu mendapatkan murka Allah tabaraka wa ta'ala, wa na'udzubillah min dzalik. Dalam surat At-Taubah ayat 46, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum. Akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, in bi'asahum, yaitu keberangkatan orang-orang munafik di dalam peperangan Uhud atau juga dalam perangan lain. Fasabbatahum, maka Allah Subhanahu wa taala melemahkan semangat dan keinginan mereka untuk berangkat berperang bersama orang-orang mukmin. Ini adalah firman Allah tentang orang-orang munafik yang mereka sudah keluar bersama Nabi dalam perang Uhud, kemudian pulang balik. Dan itu sudah kehendak Allah, karena kalau mereka ikut perang hanya ngerusuin, hanya bikin ganggu, karena mereka tidak sungguh-sungguh untuk berperang. Tetapi orang-orang mukmin mereka berjihad dengan semangat, dan bahkan mereka menginginkan syahadah, kesyahidan. Orang-orang munafik tidak, mereka berperang itu cari yang aman, sehingga mungkin dia cuma muter-muter lari ke depan belakang bersembunyi, dan kemudian peperangan selesai pulang. Sehingga sedikit kali dari mereka yang betul-betul berperang, dan hampir tidak berperang. Dan mereka suka membuat alasan untuk tidak berperang. Seperti pada perang Uhud, ada 300 orang di bawah pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafiknya. Mereka balik sekitar 300-an, sehingga kaum muslimin yang tadinya berjumlah
1000 hilang 300 hingga sekitar 700 kurang lebihnya. Tapi Allah tetap memberikan kemenangan kepada mereka meskipun sempat mengalami kekalahan karena kelalaian mereka yang berada di Jabal Rumah, yaitu Jabal Pemanah, yaitu 50 orang yang telah ditunjuk oleh Rasul SAW untuk menjaga gunung dari para ahli pemanah jitu, sehingga tidak ada lawan yang bisa datang dari arah belakang untuk menyerang kaum muslimin. Dan kaum muslimin maju menyerang musuh sehingga mereka lari tunggang langgang. Nah, saat mereka lari tunggang langgang, itulah banyak harta orang-orang kafir yang mereka selalu bawa dalam peperangan, mereka tinggalkan karena mereka menyelamatkan diri mereka. Sehingga kaum muslimin yang mengejar mereka mengambilin harta rampasan perang itu. Tergodalah manusia itu, ya Allah, kita ini mudah tergoda dengan harta. Dan ini yang nanti akan banyak muncul harta yang bertebaran di jalanan menjelang pemilu. Apa hukumnya? Nabi SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Kata Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar. Apa ar-rashi? Si penyuap. Wal murtashi, yang disuap. Finnar, dalam neraka, diancam neraka. Naudzubillah min dzalik. Dalam riwayat lain disebutkan dari kalangan sahabat yang menyebutkan la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan yang menghantarkan suap. Ini yang mengatakan Rasulullah, saya tidak mau memperpanjang. Artinya tidak sepadan yang akan kita terima dengan akibat buruk yang akan kita hadapi kalau tidak di dunia, dikubur. Kalau nggak dikubur di akhirat. Maka bagaimana kalau saya, maaf, saya tidak menerima, tapi insya Allah kalau saya milih, saya akan milih sesuai dengan hati kecil saya, kemantapan saya. Harusnya memang demikian. Kalau memanglah memilih itu sesuatu yang diharuskan atau mengikuti pendapat sebagian ulama untuk satu kemaslahatan, maka memilih tanpa harus Allah. Karena tadi itulah yang nanti menyapatkan apa? Ansahit ma qaddamat lahum anfusuhum, labi sama qaddamat lahum anfusuhum, ansakhitallahu alaihim. Yaitu amat buruklah apa yang mereka berikan untuk diri mereka, yaitu untuk mendapatkan kemurkaan Allah kepada mereka, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu yang kita ambil dengan cara yang tidak halal dan tidak diridhai oleh Allah akan mendatangkan keburukan, musibah, siksaan dari Allah terhadap orang-orang yang dimurkai dan dibenci perbuatannya. Pasti itu. Cuman kadang-kadang manusia tidak menyadari. Walakinna aksaran nasi la ya'lam. Tapi kebanyakan manusia mereka tidak sadar, tidak tahu. Padahal dia sedang dalam hukuman Allah, sedang didera oleh Allah, dan Allah tidaklah menghukum kecuali untuk kebaikan hamba. Karena Allah ingin menegur agar mereka sadar itu salah dan mau kembali. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah sengaja timpakan itu, keburukan itu, hukuman itu atas sebagian apa yang mereka kerjakan agar mereka sadar dan mau kembali kepada jalan Allah. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang munafik, mereka itu tidak jujur, tidak tulus. Maka murka dan benci ada dua sifat yang tetap bagi Allah yang sesuai dengan keagungannya, dan dampak
buruk dari benci dan murka Allah, yaitu terjadinya berbagai musibah dan siksaan terhadap orang-orang yang dimurkai Allah dan dibencinya. Maka juga mereka orang-orang yang seperti sekarang, orang-orang Yahudi, Zionis, laknatullah alaihim, yang mereka berbuat zalim kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, maka mereka itu pasti akan mendapatkan hukuman, dan sesungguhnya mereka ini sedang menghadapi hukuman. Mereka yang maju perang, mereka yang berperang dengan kaum muslimin, itu mereka itu bukan dalam keadaan senang, mereka dalam ketakutan, dalam ketidaktenangan, dan sungguhnya banyak dari mereka yang telah terbunuh dan mereka takut kepada kematian. Sedangkan mujahidin dan kaum muslimin justru mereka menginginkan kesyahidan. Mereka tak gentar untuk maju menghadapi lawan, karena mereka tahu janji Allah itu benar. Shadaqallah, janji Allah itu benar. Shadaqallah wa'dah, Allah benar dalam janjinya, yaitu orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mereka itu mendapatkan surga dan tidak mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati. Mereka tetap hidup di sisi Allah, mereka mendapatkan rezeki karunia. Dan orang-orang kafir mereka berperang untuk hidup. Kalau orang mukmin berperang untuk mati. Maka mereka, apa yang mereka takutkan dari orang muslim yang berjihad, mereka melawan orang-orang yang tidak takut mati. Mereka melawan orang-orang yang mereka menginginkan kematian. Sedangkan mereka berperang karena profesi, karena dipaksa, karena tugas. Dan kemarahan orang-orang yang di belakangnya seperti siapa, Netanyahu, itu orang-orang pengecut dan pengecut, karena dia hanya menyuruh tentara dengan melakukan segala cara, tapi nggak berani terjun sendiri menghadapi kaum muslimin dan kaum mujahidin. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan juga membinasakan musuh-musuhnya telah berbuat zalim. Dan semoga Allah mengangkat segala ujian dan cobaan yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina. Allah Ta'ala a'lam. Ada yang pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Wa insya Allah kita lanjutkan nanti pada sifat Allah al-wajhu, wajah, al-yadani, tangan, dan al-ainani, dua mata, dua tangan dan dua mata, sepasang tangan dan sepasang mata. Dan itu nanti insya Allah yang akan kita bahas sampai kepada sifat-sifat Allah yang lainnya sampai akhir bab keempat ini. Hadza naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.